Kami tidak henti-hentinya di semua lini jajaran kesehatan memberikan penyuluhan untuk menggerakkan PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Kan intinya untuk demam berdarah itu penanganannya adalah karena terjadi kebocoran plasma, intinya kan hanya pemberian cairan. Terus sekolahan tersebut serta-merta dengan begitu latah ini minta fogging dan lain-lain kan gitu kan. Ya kayak padahal prosedurnya kan sedemikian itu tadi. PSN murah. Ya. Bisa dilakukan sendiri tanpa biaya. Dan itu lebih efektif. Lebih efektif membunuh 80%. Gerak bersama, sehat bersama. Bukan secara harafiah bahwa kita harus olahraga untuk sehat. Tapi gerak bersama semua OPD, semua pemangku kebijakan dan seluruh masyarakat bergerak untuk mempertahankan kesehatan biar sehat bersama. Selamat datang di podcast Urip Urup. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Jumpa lagi dengan channel YouTube kami. Kesempatan kali ini kami ingin berbincang-bincang dengan Pak Kepala Dinas Kesehatan, Pak Edi Widayat, juga Bu Sekdin, ya, Sekretaris Dinkes, ya, Bu Dr. Nurbetsia. Sehat Pak Edi? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat Bu Dokter? Alhamdulillah sehat. Gini Pak Edi dan Bu Dokter Nurbetsia, ini kebetulan di Blora ini masyarakat itu sedang heboh. Perlu pencerahan, perlu sosialisasi agar masyarakat di Blora ini akhir-akhir ini di mana di musim penghujan ini di tengah masyarakat ini kan tentang penyakit demam berdarah. Ya. Kabar kononnya banyak pasien yang masuk rumah sakit karena saking banyaknya daya tampung rumah sakit itu tidak muat sehingga mereka anjur di IGD dan bahkan ini terjadi di beberapa rumah sakit swasta. Sebetulnya mungkin Pak Kadin dulu, Bu Dokter, barangkali untuk kasus sebenarnya ini jumlah kasus demam berdarah di Blora itu di angka berapa, mungkin bisa disebutkan dari sekian kasus yang ada itu korban meninggalnya sampai berapa Pak Edi? Monggo Pak Edi. Terima kasih. Tahun 2024 ini kasus yang tercatat kami positif demam berdarah ada di 347. Dan korban sekabupaten Blora dalam tahun sampai di 30 November. Januari sampai 30 November. Ya. Ada di 347 kasus. Ya. Dan yang meninggal ada 9 kasus demam berdarah meninggal. Ini kalau memang demam berdarah yang tidak demam berdarah, yang demam dengue itu cukup banyak memang, 2.308. Sampai di sini Pak Edi, ya, pemahaman masyarakat itu rata-rata dikabarkan, ini demam berdarah. Kelihatannya kan ada yang kategori demam berdarah, terus ada yang DD, atau mungkin sebaliknya ada yang di bawah itu skalanya itu ada SS atau apa itu ya? DSS ya. Nah, itu bisa dijelaskan Pak Kadin, misalnya DBD itu gejala klinisnya kayak apa, tingkat keparahannya kayak apa? Kalau kita melihat penegakan diagnosa itu melalui laboratorium. Ya. Kalau gejala yang menyerupai demam berdarah itu banyak sih. Panas, pilek. Mungkin asumsi masyarakat sekarang setiap demam, panas itu pokoknya bilang demam berdarah. Gitu. Itu asumsi masyarakat sehingga cukup heboh masyarakat kaitan dengan itu. Karena cukup tinggi yang menyerupai 2.308 itu tadi. Nah, sedangkan yang positif demam berdarah itu hanya 267 dan yang DSS itu pada angka 80. Jadi total yang demam berdarah plus DSS itu ada 347. Gini Bu Dokter. Terus yang meninggal memang 9. Ya, gini Bu Dokter.
Mungkin kepada masyarakat bisa dijelaskan bedanya demam berdarah dengan DSS itu kayak apa, Bu Dokter? Mungkin di sini perlu kami sampaikan, kita berbicara dulu kita harus membedakan antara demam dengue dengan demam berdarah. Ini beda. Tadi sudah sampaikan Bapak Kepala Dinas. Biasanya kalau masyarakat biasanya sudah panas 3 hari, kemudian timbul bintik-bintik, masuk rumah sakit sudah dianggap demam berdarah. Padahal ini ada bedanya antara demam dengue dengan demam berdarah. Hampir sama, demam dengue dengan berdarah itu sama, panas, panas menggigil antara 39 sampai 40, 3 hari tidak turun, itu sama. Demam dengue dengan berdarah itu sama. Kemudian yang kedua itu ada bintik-bintik merah, itu juga sama. Demam dengue juga muncul bintik-bintik merah, demam berdarah juga bintik-bintik merah. Gejalanya itu hampir sama ya Bu? Sama. Kemudian yang membedakan tadi saya sampaikan dengan Bapak Kepala Dinas, yang membedakan adalah pemeriksaan laboratorium. Kalau demam pemeriksaan laboratorium meliputi 2 hal, yaitu yang namanya hematokrit, kekentalan darah dengan trombosit. Biasanya kalau demam berdarah pasti itu ada penurunan trombosit. Dan peningkatan hematokrit. Kalau DSS Bu, kalau DSS ini demam dengue dulu. Kalau demam dengue berarti itu tidak ada nilai dari trombosit dan hematokrit biasanya masih normal. Nah ini, kadang masuk rumah sakit, trombosit, hematokrit masih normal karena dia kategori demam dengue, ya di masyarakat menilai bahwa itu adalah demam berdarah, padahal hanya demam dengue, demam dengue. Kemudian kalau DSS berarti sudah terjadi perdarahan, terjadi sudah perdarahan, ada mungkin perdarahan biasanya nyeri ulu hati, itu ada penimbunan cairan di ulu hati sehingga penderita mual muntah, kemudian bisa juga perdarahan ada perubahan warna buang air besar itu menjadi merah, buang air kecil menjadi merah, itu adanya DSS. Tingkat keparahannya berarti di atas demam berdarah. Demam berdarah itu apabila sudah terjadi perdarahan berarti namanya adalah DSS. Demam shock syndrome. Berarti sudah terjadi komplikasi karena mungkin terlambat dalam pengobatan. Seharusnya demam periksa ke Fasiankes tapi diabaikan. Tahu-tahu sudah masuk hari ke-4, 5, 6 itu adalah fase di mana terjadi masa-masa kritis perdarahan tadi. Kalau tidak ditangani sebaik mungkin, maka akan terjadi DSS. Gini Bu Dokter, sepakat enggak kalau misalnya sering kita ke dokter, banyak warga masyarakat ke dokter. Kalau sebaiknya kalau kita menjumpai anggota keluarga kita, baik itu anak atau menggodangan 3 hari demam tidak turun-turun itu segera periksa dokter terus tes lab. Kira-kira sepakat enggak Bu Dokter yang kayak gini nih? Biasanya kalau situasi seperti ini sesuai dengan prosedur pasti semua akan dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pasti panas, biasanya kalau panas hanya 1-2 hari biasanya suruh pulang dulu. Nanti 3 hari tidak turun pasti akan disuruh kembali kontrol untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Dengan demikian gini Bu Dokter, kalau selama ini informasi yang ada, kalau demam berdarah itu jangan sampai terlambat untuk bawa ke dokter. Karena kalau sudah sampai pendarahan, sampai mimisen kalau orang itu, karena rata-rata korban sampai terjadi korban itu kan sudah telat dibawa ke dokter. Sebaiknya himbauan Bu Dokter kepada masyarakat kayak apa Bu? Sama apabila ada anggota keluarga atau masyarakat yang mengalami gejala tadi panas, kemudian nyeri ulu hati, kemudian timbul bintik-bintik merah, segera periksa ke Fasiankes. Ikuti prosedur-prosedur atau aturan-aturan dari tenaga kesehatan. Kalau memang nanti disuruh kontrol ya memang harus kontrol. Apalagi situasi seperti ini sudah mulai penghujan, panas, ini memungkinkan kasus demam berdarah meningkat gitu Pak Kepala Dinas. Kembali ke Pak Dinkes ini. Bagaimana untuk menjelaskan kepada masyarakat, mereka kan suara yang ada di tengah masyarakat, wah ini demam berdarah merebak, daya tampung rumah sakit terbatas, banyak misalnya pasien harus menunggu antrian kamar di UGD dan lain-lain. Sebetulnya kayak apa sih situasi yang kayak gini nih? Ya, apa yang disampaikan Bu Sekdin bahwa demam berdarah biasanya kasus-kasusnya akan naik dimulai musim penghujan. Mulai Oktober, November, Desember sampai Februari dan Maret akan turun. Itu.
Nah, situasi sekarang beberapa hari yang lalu memang ada satu penumpukan kasus di beberapa rumah sakit. Saya memantau di rumah sakit negeri, Blora Cepu dan Randu Blatung. Di Randu Blatung aman posisi, tidak ada satu kasus yang jumlah kunjungan yang menonjol. Di Cepu tidak begitu masalah, 5-6 di UGD itu ada hal yang wajar. Tapi benar ya mereka antri itu benar antri ya. Tapi kan tidak mesti ini pasien DB. Ya. Kemarin yang bikin rame di Blora, 30-an. Ya, bahkan disebutkan 39 mereka antri di IGD. Ya. Semua penyakit DB. Ya. Ternyata kami cek dari sekian yang antri di rumah sakit di IGD rumah sakit Blora, rumah sakit Dr. Setiono Blora, itu yang diagnosa DB hanya 5. Dari ratusan yang masuk. Ya. Yang antri itu hanya 5. Yang lain di luar itu. Jadi masyarakat jangan panik. Lihat dulu diagnosa pasti, tidak semua harus DB. Serahkan pada ahlinya. Jangan menyimbolkan sendiri kalau bukan ahlinya. Ya, di satu sisi mungkin kita juga nggak bisa itu betul. Mereka kan keresahan dan kadang-kala penjelasan yang mereka terima itu tidak dari ahlinya. Itu kan. Wah ini hati-hati ya, kalau tingkat hati-hati waspada pastilah saya sepakat dengan dokter ini Nurbersia ini ya sebaiknya prosedurnya nek panas 2 hari segera ke dokter misalnya ketiga dan lain-lain segera periksa lab dan saya yakin dokter ini pasti kalau 3 hari nggak turun pasti membuat disposisi ke lab pasti itu kan dianjurkan periksa lab. Pak Kadin, ini tadi disebutkan ada 9 korban meninggal dari 300 berapa Pak Kadin? 347. Ini berada di wilayah kecamatan mana ini Pak Kadin? Ada di Blora. Todanan ada Pak Kadin? Blora, Tunjungan, Ngawen, Doplang, Jepon, Todanan. Ya. Dari laporan yang masuk itu rata-rata mereka itu sudah terlambat dibawa ke dokter atau gimana? Ya, rata-rata mereka meninggalnya karena DSS. Apa yang disampaikan Bu Sekdin tadi di rumah sakit semua. 9 itu meninggal di rumah sakit dan diagnosa akhir ada DSS. Ya. Sebenarnya kasus tahun ini tidak sebanyak 2 tahun yang lalu, 2022. 2022 mungkin ada datanya Pak Kadin. Kami data tahun 2022 DBD itu 594 yang meninggal 15. Di 2023 sempat turun 266 yang meninggal 12. Meninggalnya cukup tinggi. Saat ini sampai November 347 yang meninggal 9. Nah, itu data yang ada di kami selama 3 tahun berturut-turut. Kalau sampai tanggal 10 Desember ini mungkin ada peningkatan yang signifikan? Pasti ada peningkatan ya. Enggak artinya melonjaknya sampai tinggi atau? Tidak begitu. Sama, hampir sama di bulan November. Di minggu ke-45. Rata-rata di minggu ke-45 kasus seminggu ya 6, 7 sampai 8. Per hari. Kami boleh menyimpulkan, saya boleh menyimpulkan, jadi jangan latah lah. Kadang-kala kan ada yang menyebutkan, oh ini sudah KLB, ada yang pandemi. Mungkin bisa dijelaskan ini Pak Kadin, satu daerah yang misalnya suatu penyakit dinyatakan KLB itu yang kayak apa sih? Yang kayak gitu awam ini kan kami nggak tahu lah Pak Kadin ya gitu. Kejadian luar biasa atau KLB ya. Itu sebenarnya gampang menyimpulkan. Di periode yang sama dengan tahun sebelumnya ada peningkatan 2 kali lipat jumlah kasus yang ada. Di Blora kan enggak. Nah, kalau 2023 kemarin hanya 266. Sekarang 300. Hanya berapa persen kan gitu kan. Ya. Penentuan KLB itu butuh kajian epidemiologi yang jelimet, hitung-hitungan yang
harus pasti dan bupati harus menentukan itu KLB. Nah, bentuk SK-nya pasti SK Bupati SK Bupati. Dari dasar kajian epidemiologi. Yang mudah dipahami masyarakat ya tadi. Ada peningkatan jumlah kasus 2 kali lipat dalam periode yang sama. Kalau sekarang kan mungkin jumlah segitu banyaknya di rumah sakit kan ternyata nggak demam berdarah. Tidak demam berdarah semua. Sampaikan Mas Urip tadi ada 30-40 yang antri di UGD. Ternyata yang diagnosa pasti demam berdarah hanya 5. Itu kebetulan aja mungkin daya tampung misalnya rumah sakit. Kamar udah penuh semua, pasien masuk. Ya musim-musim seperti ini kan banyak penyakit toh. Banyak penyakit dikala daya tahan tubuh kita tidak kuat. Sehingga ya apalagi dengan jaminan BPJS. Kudu pengen mondok. Ini satu pencerahan yang mungkin cukup bagus masyarakat. Boleh khawatir, boleh resah, tapi tidak harus berlebihan. Harus waspada. Tanya pada ahlinya. Teman-teman di puskesmas tahu semua menjabarkan tentang bagaimana apa itu demam berdarah, gejalanya harus bagaimana, tindakannya harus apa. Teman-teman semua sudah tahu, sudah punya bekal ilmu itu semua. Kita tidak usah khawatir. Tapi tidak berarti kita harus mengabaikan. Tidak boleh diabaikan. Enggak boleh. Sekecil apapun peningkatan kasus di dalam epidemiologi itu menjadi tanda petik ada kewaspadaan kami untuk antisipasi semuanya. Bu Dokter, ini kembali ke Bu Dokter ini Bu. Ini penyakit demam berdarah ini sebetulnya kalau secara ilmu kedokteran ya Bu. Ini penyakit yang menyerang organ tubuh apa sih? Atau mungkin jenis penyakit yang kayak apa sih Bu? Oh gitu. Terima kasih. Demam berdarah ini sebetulnya adalah penyebabnya itu adalah virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Ini menyebabkan terjadinya pembocoran di plasma. Jadi intinya sebetulnya untuk antisipasi atau pengobatan dari demam berdarah adalah pemenuhan cairan. Tidak ada obat yang lain yang mungkin kalau panas ya paracetamol dan lain sebagainya, hanya cairan saja. Jadi memang kalau ada gejala yang sudah mengarah demam berdarah dengan ditambah tadi laporat yang mengarah ke demam berdarah, memang itu obatnya hanya simpel sebetulnya, hanya cairan, memasukkan cairan lewat infus. Kalau saya orang awam misalnya ini pesan sama orang tua, pesan sama masyarakat ya sebaiknya kalau ada demam dan lain-lain sebelum nanti ditangani oleh dokter lebih baik mungkin diperbanyak minuman. Minum panas berarti minum paracetamol Mas boleh. Terus ini Pak Kadin saya kembalikan lagi. Demam berdarah ini tiap tahun kan menjadi musiman. Begitu musim penghujan. Hujan tiba, pasti kasus naik. Selama ini upaya-upaya kalau yang pernah saya dengar sebetulnya untuk pembasmian nyamuk Aedes aegypti ya, Bu Dokter ya. Itu harus dilakukan PSN, pembasmian sarang nyamuk. Karena yang saya dengar nyamuk-nyamuk yang menularkan penyakit demam berdarah ini katanya ini nyamuk jenis piayi. Yang bersih-bersih. Bersih-bersih. Makanya yang dilakukan oleh Dinkes ini bagaimana berupaya melaksanakan PSS. Selama ini upaya dari Dinas Kesehatan sendiri dalam mensosialisasikan ke masyarakat kayak apa ini Pak Kadin? Ya, terima kasih. Kami tidak henti-hentinya di semua lini jajaran kesehatan memberikan penyuluhan untuk menggerakkan PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Baik di lini kami di Posyandu terkecil sampai ke puskesmas, sampai kita advokasi ke tingkat desa itu untuk menggerakkan PSN. Bahkan di dalam tahun ini kami 2 kali membuat edaran Pak Sekda kepada seluruh OPD, camat dan kepala desa untuk menggerakkan PSN itu. Setiap minggu. Apa sih gunanya PSN itu? PSN itu adalah pemberantasan sarang nyamuk. Jadi nyamuk sarang nyamuk ini terutama Aedes aegypti yang di tempat-tempat
yang bersih ya, air di bak mandi, di gentong ataupun dimanapun, itu sebenarnya setiap seminggu sekali harus dibersihkan, dikuras. Kenapa seminggu sekali? Masa telur nyamuk Aedes aegypti sampai jadi nyamuk itu butuh waktu 7 hari. Jadi dikuras dulu, dibunuh dulu jentik-jentik itu jangan sampai menjadi nyamuk. Karena apa? Satu nyamuk Aedes aegypti betina itu bisa menelurkan 100 sampai 150 telur. Bayangkan kalau misalnya ada 10 nyamuk betina ini akan jadi 1.500 nyamuk. Terus lain kalau ini dilakukan mungkin dengan PSN menguras dan lain-lain itu ya. Iya. Saya bisa memberikan satu statement bahwa dengan PSN secara kompak bersama dalam satu wilayah satu dukuh itu lakukan 3 kali, 3 minggu berturut-turut, komunitas nyamuk akan berkurang 80%. Nah, hilang sama sekali nggak mungkin, tapi berkurangnya sampai di 80%. Nah, ini perlu masyarakat yang perlu disadari. Sekarang ayo bergerak, gotong royong bareng-bareng, tokoh masyarakat, pemangku kebijakan di tingkat desa, gerakan masyarakat itu. Lakukan, kalau tidak bisa Jumat ya Minggu lah. Bareng-bareng secara serentak. Banyak manfaat di sana. Ya, banyak manfaat. Komunitas nyamuk Aedes aegypti menurun. Nyamuk-nyamuk yang lain juga menurun. Kebersihan lingkungan juga terjaga. Keindahan di lingkungan juga terjaga. Tentu yang menikmati adalah yang menempati di lingkungan itu. Bukan kami atau panjenengan. Tapi itu utamanya. Dan saya berpesan bahwa seluruh penyakit 80% disebabkan dari lingkungan. Lingkungan yang kurang bersih, lingkungan yang tidak sehat ini termasuk salah satunya demam berdarah. Saya sepakat menggarisbawahi bahwa pembasmian sarang nyamuk itu dengan cara menguras, mengubur dan lain-lain, ini ada kalimat satu kata itu serentak. Serentak, ya. Betul. Saya mengartikan kan gini Pak Kadin, desa A, desa B. PSN ini yang gencar, yang sergap PSN itu di desa A, sementara desa B ini tidak. Ini kan artinya kan nggak bisa optimal juga. Di mana kita melihat jarak terbang nyamuk. Jarak terbang nyamuk Aedes aegypti itu 100 meter. 100 meter. Jadi minimal di radius 100 meter itu. Karena ono ilmune untuk muluk itu. Ya. Tapi kalau masyarakat awam nggak tahu kayak karena kita kenapa harus satu kelompok itu karena minimal di radius 100 meter karena jarak terbang nyamuk itu 100 meter. Kecuali numpak bis. Oh iya. Nyamuknya naik bis. Nemplek ke orangnya naik bis sehingga bisa lebih dari 100 meter. Mungkin kembali mungkin ini ke Bu Dokter. Selama ini ada anggapan atau mungkin kedokteran masyarakat. Demam berdarah itu bisa ditanggulangi dengan mungkin jus jambu atau mungkin jus-jus yang lain. Itu kalau dari ilmu kedokterannya kira-kira kayak apa sih Bu Dokter yang kayak gitu? Terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan intinya untuk demam berdarah itu penanganannya adalah karena terjadi kebocoran plasma intinya kan hanya pemberian cairan. Pemberian cairan. Kemudian monggo nanti kalau nanti cairan nanti mau jus jambu itu juga cairan, jus apokat juga cairan. Bahkan air putih pun juga cairan monggo. Kemudian karena virus virus itu kan biasanya tergantung dari daya tahan tubuh. Nah, di mana mungkin katanya mungkin jeruk mungkin jus jambu. Sebenarnya kan memang vitamin C-nya juga tinggi ilmiahnya kayak gitu ya. Yang penting dalam tubuh makanya itu mungkin atau mungkin kurma dan sebagainya, jus kurma atau apa ya itu memang di dalamnya ada vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Di situ mengandung vitamin C. Memang bagus tapi cairannya tambah, vitamin C-nya ada sehingga daya tahan tubuhnya akan meningkat. Saling mendukung intinya.
minum yang banyak untuk tadi nggih menghindari kebocoran plasma nggih seperti itu. Untuk vitamin-vitamin tadi yang ada di buah-buah, jus-jus buah itu kan untuk daya tahan tubuh. Kalau boleh saya tanya ini Bu Dokter, apa benar ini demam berdarah sebetulnya belum ada obatnya? Betul Bu Dokter yang kayak gitu? Demam berdarah ada obatnya. Obatnya itu tadi nggih memang cairan. Kita enggak bisa mengelak. Nyamuk hilang 100% itu kan enggak mungkin, tetap ada. Tetap ada, tetap itu tadi penanganannya hanya hasilnya tadi pemenuhan kebutuhan cairan. Kalau mungkin panas ya ada obat penurun panas. Penurun panas, nggih paracetamol, ya dipenuhi. Oh, ya. Sekarang ke Pak Kadin ini, kembali Pak Kadin. Himbauan sosialisasi PSN itu setahu saya ini kan digaungkan puluhan tahun yang lalu lah. Setiap Dinkes itu tidak pernah jera-jeranya, baik itu melalui dulu masih efektif radio atau mungkin koran, media, bahkan selebaran dan lain-lain. Tapi kelihatannya di tingkat masyarakat kurang begitu ngeh. Itu ini kira-kira barangkali ini saran. Bagaimana kalau melibatkan OPD lainnya? Mungkin untuk menggerakkan kepala desa bisa di BMD atau mungkin lewat OPD lainnya. Karena kan sudah jelas dengan PSN itu akan bisa menekan jumlah kasus demam berdarah di setiap tahunnya. Kira-kira gimana Pak Kadin yang kayak Sudah. Sebenarnya sudah kami lakukan. 2 kali kami sudah membuat surat edaran Pak Sekda yang ditujukan kepada seluruh OPD, seluruh camat dan seluruh kepala desa. Nah, kalau OPD di lingkungannya, ASN di lingkungannya untuk memberikan contoh, mau menggerakkan lingkungannya untuk melakukan PSN, gitu. Karena apa? Kami jajaran kesehatan tidak akan mampu sendiri untuk menggerakkan itu. Sehingga semua lintas sektor, pemangku kepentingan harus ikut bergerak untuk menggerakkan masyarakat. Bagaimana masyarakat mau mengubah perilakunya untuk PSN. Nah, memang mengubah perilaku itu tidak semudah membalik butuh proses, butuh proses yang panjang, butuh pengertian sampai dia mau melakukan. Satu yang menarik ini, ada anggapan masyarakat kalau ada kasus DBD, fogging. Bahkan gini, Bu Dokter maupun Pak Kadin, sering ada beberapa oknum di masyarakat, itu di sini ada DP maka terlambat ini, Dinkes nggak segera fogging dan lain-lain. Sebetulnya prosedur fogging ini kayak apa sih? Prosedur fogging, kami setiap ada kasus sebenarnya, kasus DB, ada laporan dari rumah sakit yang sudah diagnosa pasti DB, teman-teman kami di lapangan pasti mendatangi di lingkungan itu. Di lingkungan itu untuk melakukan PE, penyelidikan epidemiologi. Di mana penyelidikan epidemiologi itu satu, mencari tambahan kasus di seputaran itu. Apakah ada tambahan kasus di seputaran indeks kasus itu? Kalau ada penyebaran kasus, penambahan kasus, berarti penularan ada di situ. Satu. Kalau tidak ada, berarti si indeks kasus ini memperoleh virus dari luar lingkungan itu. Itu langkah pertama. Setelah itu, kalau memang ada penyebaran kasus di lingkungan itu, kita lakukan fogging. Kalau tidak ada penyebaran, tidak perlu dilakukan fogging karena tidak dari indeks kasus ini penularannya tidak di lingkungan itu. Ini sesuai yang informasi saya terima di lapangan ini. Misalnya ada sebuah sekolahan, di situ itu ternyata banyak anak yang terkena demam berdarah. Terus sekolahan tersebut serta merta dengan begitu latah ini minta fogging dan lain-lain kan gitu kan. Ya kayak padahal prosedurnya kan sedemikian itu tadi. Sudah ada SOP-nya semua. Dan juga perlu saya sampaikan tentang beberapa kerugian fogging. Fogging itu satu, hanya membunuh nyamuk dewasa. Padahal kita tahu tadi di depan sudah saya sampaikan, satu nyamuk betina dewasa akan bertelur 100 sampai 150. Berarti kalau di fogging satu yang mati akan muncul 150 di 7 hari kemudian. Ini hanya membunuh nyamuk dewasa. Yang kedua, fogging menggunakan pestisida.
pestisida dampaknya akan mencemari lingkungan. Ya, jelas. Lingkungan kita akan semakin tercemar pestisida. Yang ketiga, dengan pestisida itu, jenis pestisida, nyamuk disemprot itu terus, lama-lama akan resisten dengan pestisida itu. Nek bahasa awamnya kebal. Kebal. Ya. Disemprot mau semaput toh. Ya. Akhirnya setelah itu hidup lagi. Nah, itu yang tidak masyarakat sadar. Ya. Dan saya melihat masyarakat tidak paham bahwa itu memberantas atau hanya sugesti saja. Kalau melihat penjelasan yang kayak gini ini hanya di faktor psikologis saja, Pak. Faktor psikologis, sugesti mereka ono dipe kudu dipoking. Ya. Dan yang paling bahwa poking itu membutuhkan biaya. PSN murah. Ya. Bisa dilakukan sendiri tanpa biaya. Dan itu lebih efektif. Lebih efektif membunuh 80%. Kenapa harus poking? Ya, tidak hanya masyarakat mungkin. Yang lain pun juga pokoknya kudu poking. Boleh tahu sekali poking kira-kira butuh biaya berapa, Pak Kadin? Ya enggak harus persis lah. Kisaran lah. Ya, kisaran 5 jutaan lah. Kalau misalnya satu hari itu ada permintaan fogging 10 sampai 20 itu kan luar biasa ya, luar biasa. Biaya yang timbul ini. Kalau anggaran sendiri gimana, Pak Kadin? Untuk fogging loh. Anggaran untuk fogging. Kita lupakan bahwa fogging ini nggak efektif, ya hanya membunuh nyamuk dewasa. Tapi paling enggak kan dari Dinkes sendiri kan harus menganggarkan lah untuk fogging ini. Kita menganggarkan cukup lumayan sih. Ada 400 fokus fogging. Berarti kan kasus berapa sih baru 300 ya. 400 fokus saya ya. Apalagi saya kadang-kadang sekolahan macam fogging pencegahan untuk mencegah DB, tidak ada fogging pencegahan itu. Nah, ini ada di SOP kami. Ini di sini. Jadi perlu kita rubah mindset cara pikir masyarakat baik di lingkungan masyarakat atau mungkin di lingkungan sekolah dan lain-lain. Tidak ada yang namanya pencegahan melalui fogging. Tidak ada. Penjelasannya karena fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa. Oh, ini menarik ini. Barangkali bisa untuk pencerahan kepada warga masyarakat ini, mereka ya fogging ya itu sudah dilakukan. Fogging kami ada prosedurnya, ada tadi ada SOP-nya, misalnya ada di satu wilayah ada kasus, terus dilihat dulu ada penyebaran kasus di situ enggak. Untuk administrasinya mungkin lapor ke puskesmas atau desa atau apa? Tidak perlu lapor. Tadi saya sampaikan, seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Blora setiap ada kasus DB positif pasti kami tahu. Dan itu kalau itu positif pasti kami lacak lewat teman-teman puskesmas. Jadi tidak perlu lapor, pasti sudah terketahui kalau memang itu benar-benar diagnosa demam berdarah. Ya, tolak ukurnya kan hasil lab. Kalau hanya panas-panas ya nggak panas, kalau tanganku panas sudah dipoking-poking. Iya, ya di satu sisi kita memahami keresahan masyarakat, tapi di sisi lain masyarakat pun kan harus tahu paham, mengerti justru nek dioyak-oyak dijak dihimbau untuk PSN ya itu harus mau karena itu memang yang efektif. Paling efektif, paling murah, manfaatnya banyak. Tidak hanya mengurangi kasus demam berdarah, penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh lingkungan juga akan berkurang. Ini Bu Dokter mungkin pertanyaan terakhir untuk Bu Dokter. Di musim penghujan ini, selain penyakit demam berdarah yang menyeruak, ya ada peningkatan kasus, barangkali bisa disampaikan ke masyarakat, bisa timbul ke masyarakat kira-kira untuk waspada penyakit yang banyak di musim-musim penghujan ini selain demam berdarah, Pak Bu Dokter. Mungkin di musim penghujan yang pertama tadi demam berdarah tetap waspada Kalau memang ada gejala segera datang ke Fasiankes. Kemudian yang kedua ini karena perubahan musim biasanya mengarah ke diare. Juga harus hati-hati. Seperti itu dalam hal ini mungkin tetap menjaga tadi seperti yang sampai Pak Kepala Dinas kebersihan lingkungan kalau diare seperti dengan cuci tangan, pakai sabun dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ini kan mungkin banyak sekali musim penghujan ini mungkin
hewan-hewan pengerat. Nah ini juga harus hati-hati terkait dengan mungkin nanti musim penghujan ada banjir dan lain sebagainya. Ini bahaya leptospirosis juga. Ini yang penyebarannya lewat tikus itu ya Bu? Ya itu juga harus hati-hati. Mudah-mudahan tidak sampai. Untuk flu Bu? Flu ya sama, ini kan perubahan musim gitu. Iya. Batuk, pilek. Iya, batuk, pilek gitu. Nanti masyarakat tetap menjaga kesehatan. Untuk Pak Kadin ini bisa disampaikan himbauan kepada masyarakat, khususnya ya paling enggak di satu sisi dari Dinas Kesehatan itu sudah bekerja secara profesional sesuai SOP, barangkali bisa ini kepada masyarakat himbauannya kayak apa terhadap mulai ada peningkatan di kasus demam berdarah ini, Pak Kadin. Ya, terima kasih. Ya. Di awal September kami sudah mengeluarkan satu himbauan untuk kewaspadaan tentang biasa karena musim hujan sudah mulai turun, kita waspada, kita sudah membuat surat edaran untuk menghimbau pada masyarakat selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan PSN dengan 3M-nya, menguras, menutup dan mengubur barang-barang bekas. Tidak hanya bak mandi, kaleng-kaleng cat bekas itu kan kalau kena air kan bersih airnya. Itu seneng. Nyamuk demam berdarah. Karena nyamuk yang piayi itu tadi. Bahkan kalau minuman burung kita nggak sadar kalau minuman burung oceh-ocehan sehari habis. Burung perkutut. Satu tempat minuman burung itu kan apa? Lama kan kalau perkutut minumnya bisa seminggu 10 hari. Iya, itu juga bisa untuk bertelur nyamuk. Sehingga yang dibersihkan tidak hanya lingkungan, tidak hanya menguras bak mandi, menutup tempat-tempat tandon air, mengubur barang-barang bekas yang bisa berpotensi digenangi air dan untuk bertelurnya nyamuk, tapi kita juga waspada seperti tempat minum burung yang lama itu. Itu harapan saya sehingga masyarakat waspada. Ayolah kita sadar untuk melakukan gerakan bersama pemberantasan sarang nyamuk ini, untuk melakukan kebersihan lingkungan, manfaatnya sangat besar. Bahwa kita akan mampu menjaga kesehatan kita sendiri. Tidak hanya untuk demam berdarah. Tidak hanya untuk demam berdarah. Secara keseluruhan banyak kan mayoritas penyakit-penyakit itu disebabkan oleh lingkungan. Nah, sehingga kita mampu. Harapan kami masyarakat akan mandiri. Menjaga kesehatannya sendiri. Ya, seperti tagline kami di Hari Kesehatan Nasional yang ke-60, gerak bersama, sehat bersama. Bukan secara harafiah bahwa kita harus olahraga untuk sehat, tapi gerak bersama semua OPD, semua pemangku kebijakan dan seluruh masyarakat bergerak untuk mempertahankan kesehatan biar sehat bersama. Itu. Matur nuwun Pak Kadin. Atas juga Bu Dokter, ini atas kesempatannya kita bisa ngobrol santai, tapi yang terpenting mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat. Blora resah boleh, tapi juga memahami juga pemerintah melalui Dinas Kesehatan ini kan sudah bekerja secara profesional. Saya sepakat bahwa mencegah itu akan lebih baik daripada mengobati. Nah, untuk demam berdarah caranya mencegah, mari kita terus menggalakkan PSN ini. Ini harus dipahami dan lain-lain. Demikian mungkin permisah atas pertemuan di kali ini, di session YouTube kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi semua masyarakat di semua lapisan. Ingat, mencegah itu akan lebih bagus daripada mengobati. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.